Jadi enema itu ada dua ya, ada enema rendah, ada enema tinggi. Sebenarnya dibedakannya hanya ini aja sih, hanya letak nanti si kantung ini. Kalau kita misalkan tinggi, posisinya alirannya akan kuat atau lemah? Lemah. Kalau tinggi, semakin tinggi, aliran yang keluar akan lemah atau kuat? Kuat. Nah, itu yang membedakan. Nah, jadi kalau misalkan untuk enema tinggi itu kan kuat, yang otomatis itu bisa membersihkan tidak hanya bagian rektum tapi ke bagian ascenden dan descenden gitu, tipe kolon gitu. Nah, kalau misalkan yang rendah dia kan tekanannya Sedikit. jadi hanya untuk area rektum. Nah, ini untuk biasanya untuk fungsi ini sendiri kalau di rumah sakit yang rendah aja gitu. Biasanya ada rektum. Soalnya kalau misalkan di kolon itu biasanya pasien-pasien yang kadang kanker biasanya seperti itu. Tapi ya seperti itu, kita kembali ke awal, kita konsultasi kepada siapa penanggung jawab, baiknya seperti apa. Tadi posisi apa? Piring kiri ya? Ya, piring kiri. Kita piringkan kiri. Yuk, Pak Fadlan, saya piringkan dulu ya sebelah kiri. Sambil ditekuk ya, sim. Nah, jadi gini gitu. Jadi yang ini yang kiri lurus, yang ini ditekuk. Papadan tunggu dulu ya sebentar, lanjut. 7. Letakkan perlak pengalas di bawah bokong pasien. Lanjut. 8. Buka selimut mandi hanya pada area yang akan dilakukan tersebut. Nah, ini kan kalau selimut mandi bisa kira, nah digulung kan jadi kira, nah kelihatan kan. Lanjut. Nomor 9. Letakkan pispor dekat dengan tempat duduk pasien. Pispor mana kan? Karena ini nanti kalau di rumah sakit mah situasional ya, kalau udah begini mah nggak usah diginiin nanti aja kalau, tapi nggak apa-apa. Terus 10. Ketinggalan. Di skip. Lanjut. Tadi apa? Nomor 10. Siapkan peralatan enema, hubungkan selang irigator dengan wadah enema dan selang rektal. Kemudian tutupkan kembali. Jadi kalau di rumah sakit mah karena ininya alatnya bisa, jadi ada 3 bagian. Ada kantong enemanya, ada selangnya, selang irigator ya, ada selang rektal yang keanus, jadi 3. Ini teh 3. Jadi kita pas ini, tapi nggak apa-apa sih bisa disiapkan kita pas tadi persiapan alat. Jadi pas pasien nggak usah busuk-busuk. Lanjut. 11. Periksa suhu larutan enema dengan termometer air atau dengan meneteskan sedikit larutan Nah, tersebut. jadi diperiksa. Sebenarnya kalau dipegang juga kerasa sih hangat atau enggak. Tujuannya buat apa? Buat validasi aja. Karena tadi kan kita ke pasien nih, janjian. Mau ini kan sebelumnya kita udah persiapan. Takut airnya malah kepanasan seperti itu. Jadi kita tetap harus cek ulang. Lanjut. 12. Masukkan larutan enema yang hangat ke dalam wadah. Ada di atas tadi untuk anak berapa untuk dewasa. 12. Masukkan larutan enema yang hangat ke dalam wadah. Nah, tadi kan udah dicek. Kemudian ini wadah, dimasukinlah ke wadah gitu. Lanjut. 13. Buang udara di dalam selang dengan membuka klep pengatur. Selanjutnya letakkan peralatan enema yang sudah dihubungkan dengan Nah, ini pegang kamu. Ini kan udah dimasukin air. Kita masukin selang irigator. Nah, nanti kan ini ada udaranya, jangan sampai udaranya ikut masuk. Caranya seperti apa? Kita klem dulu. Nah, nanti setelah dimasukkan, nah kita dikeluarkan dulu udaranya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti masuk udara. Lanjut. 14. Oleskan pelumas atau vaselin sekitar 3-4 cm pada ujung selang rektal. Nah, kan itu bagian selangnya. Nah, ujung selang itu ada yang khusus bagian anus. Ini contoh ya, contoh. Nanti ini dikasih ini apa? Gel. Kasih gel, biar apa coba? Biar lancar. Biar lancar. Lanjut. Dengan perlahan tegangkan bokong pasien dengan identifikasi anus. Anjurkan pasien untuk rileks dengan menghembuskan napas secara perlahan melalui mulut. Nah, jadi ini kita kan bisa tadi pegang pasien. Nah,
jangan sampai tangannya ini ya, jadi ini megang pasien, ini mah megang alat, jadi jangan sampai tercampur. Ya, nanti kan udah terbuka nih kerannya, kita pegang seperti ini ya, bokongnya kita pegang sambil kita papadan ini mau dimasukkannya ke anus. Bapak sekarang mengadan aja seperti mau berak gitu ya, kemudian Bapak rileks, nanti ada alat masuknya ke anus. Yuk, papadan, tarik nafas sambil tarik nafas. Udah masuk nih. Masuk secara perlahan dan dorongkan ke arah umbilikus pasien. Masukkan selang rektal dan set anemia sedalam 7,4 sampai 10 cm. Terus buka klem pengatur selang irigator dengan diatur melarikan masuk ke dalam. Ya, nah klem ini dibuka. Kan tadi udah lancar. Nah ini sekarang dibuka lancar nggak? Gitu. Terus lanjut. 18. Gantungkan wadah larutan enema di tiang IV. dengan ketinggian yang sesuai. Nah, kalau gini aja nih, katanya kalau misalkan yang rendah mah ini bisa diajarin dia jadi segini aja nanti. Sejajar. Kalau tinggi mah 70 bisa 70 cm. Ya, jadi tingginya 70 cm. Lanjut. Jika pasien mengeluh kram, rendahkan wadah larutan enema atau klem selang irigator selama 30. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang tinggi ya. Kalau pakai yang tinggi misalkan pasiennya aduh enakeun gitu kan. Misalkan papadan gimana rasanya, enak nggak ya? Kalau rasanya enak, nah kita bisa turunin takut kecepatan. Jadi karena tadi kan semakin tinggi, tekanan semakin kuat. Lanjut. Tutup klem selang irigator setelah semua larutan dimasukkan. Nah, ini kan udah masuk nih semua. Tutup kembali. Nah, tadi udah dibuka nih. Sekarang udah masuk, tutup lagi. Lanjut. Letakkan selang tisu di sekitar selang rektal atau ujung set enema pada anus dan tarik selang rektal atau set enema di sekitar ruang. Nah, jadi ini nanti pakai ini ya. Saya bilang nanti bawa pakai ini cabut. Jadi nanti sambil kita ngomong ke pasiennya, Pak Panda ini saya mau cabut ya, nanti juga tarik nafas, nanti saya cabut pelan-pelan. Jadi dicabutnya pakai kanan, ini sambil pegang tisu gitu kan, bisa sambil ini, bisa sambil diregangkan. Soalnya kadang baru aja cairan udah masuk, sebenarnya udah ada yang keluar lagi sebenarnya. Gitu. Jadi sambil kita pegang tisu. Udah tarik, udah copot nih, udah ditarik Pak Panda, udah tarik nafas, udah kita tarik. Lanjut. Bantu pasien ke kamar mandi atau atur posisi pispot jika pasien merasakan. Nah, sambil ini tuh kita tanya, Pak ada rangsangan nggak buat keluar gitu kan? Papadan kumaha? Papadan gimana? Ya mau sabu BAB nggak? Nah, kita tanya kalau misalkan memungkinkan kita ajak ke WC, kalau tidak memungkinkan kita berarti di tempat tidur. Pakai apa? Pakai pispot. Misalkan pakai pispot dia mau. Nah, ini jangan lupa kita tindakan terlebih dahulu misalkan pakai pispot. Nah, untuk pakai pispot posisinya dorsal. Ya, jadi disuruh ini kan celana terbuka nih. Nah, disuruh kembali. Nah, jadi suruh dorsal kan, tahu kan? Ini di kembali. Suruh aja gitu, suruh diangkat, kemudian dia suruh ya komandan di sini pakai pispot. Nah, nanti ada di pispot. Terus lanjut. Minta pasien untuk tidak menggunakan toilet sebelum Anda mensajid kaki. Ini kalau ke WC ya, ini kan ceritanya ke WC. Lanjut. Bantu pasien membersihkan area perianal dengan air hangat dan sabun. Nah, ini udah nih. Udah kita cabut pispotnya, kita simpen. Nah, tadi kan otomatis tuh banyak kotoran, ya kita bersihkan pakai tisu bersihkan lagi. Nanti kita masukkan ke raincoat atau masukkan ke plastik. Lanjut. Rapikan peralatan enema dan cuci secara menyeluruh menggunakan air hangat dan sabun. Nah, jadi itu sekarang mangga mau dicuci pakai air hangat lagi mangga. Itu biar nyaman aja sih pasiennya. Lanjut. Lepaskan sarung tangan dan masukkan ke dalam tisu. Keringkan area perianal dengan batu. Angkat serlak pengalas. Lepaskan sarung tangan. Bantu pasien kembali mengenakan pakaiannya. Ganti kembali selimut pasien dengan selimut tidur. Ganti linen tempat tidur pasien dengan kotor. Ganti pasien memperoleh posisi yang nyaman. Buka sampiran atau
Nah, tadi kan ada buka sarung tangan. Sebenarnya itu kalau buka sarung tangan kalau penuh ini nih, penuh kotoran misalkan, kan kita gak mungkin ngerapiin pasien dengan sarung tangan penuh kotoran. Jadi dibuka dulu, kita pakai lagi gitu, buat rapi-rapi. Tapi kalau misalkan kita tangan kita bersih mah ya udah, jadi setelah tadi misalkan udah kan pispot kita bersihkan, kita rapiin, Pak apa padan ini udah selesai ya, saya bantu rapiin, dirapiin lagi tuh ininya, selimutnya kita. Kalau misalkan celananya kotor pengen sekalian diganti, kita diganti. Kemudian posisinya seperti apa, misalkan padan ini udah saya rapikannya, untuk posisinya mau seperti ini Pak ya, Pak saya akan kembali lagi ke ruang perawatan. Sebelum itu ada yang ingin Bapak bicarakan atau saya bantu kembali. Jadi kalau gitu Bapak nanti saya disini dari jam 7 malam ya Pak untuk melakukan evaluasi. Udah kita keluar, rapikan alat. Jangan lupa yang pispot kita jangan langsung dibuka, jangan langsung dibuang. Tapi kita kaji dulu, apa yang dikaji? Warna, tekstur. Betul. Warna kalau misalkan berdarah berarti ada. Nah, ya, itu bisa ada. Bisa. Ada luka, nah itu kita kaji. Nah setelah itu kita udah bawa, kemudian kita pispotnya kita bersihkan, alat-alat bersihkan. Kemudian selanjutnya kita Dokumentasi. tangan, kemudian cuci langkah. Cuci tangan. 6 langkah. Cuci langkah. Itu. Nah, dokumentasikan yang tadi ya, waktu pelaksanaan, kemudian nama pasien, kemudian respon pasien, kemudian fesesnya keluarnya seperti tadi ya, dokumentasikan teksturnya, warnanya, baunya, kemudian jumlahnya ya, nggak apa-apa misalkan jumlah kurang lebih misalkan 2 jempol ada keluar misalkan. Jadi segede 2 jempol Ya. udah kayak gitu. Ada yang ingin bertanya?